Setelah dikumandangkannya 7 meterai dan 7 sangkakala, berikutnya muncullah 7 cawan emas. Dari dokumen aslinya tidak menyebutkan apa isi di dalam cawan, hanya menyebutkan isinya penuh dengan murka Tuhan. Selanjutnya, mata ketiga jelaskan secara singkat seberapa dahsyatnya murka Tuhan. Cawan pertama ditumpahkan, orang-orang yang memiliki tanda iblis itu penuh dengan luka bisul. Cawan kedua ditumpahkan, semua makhluk di laut mati dan laut berubah menjadi darah. Cawan ketiga ditumpahkan, sungai, danau dan mata air semuanya berubah menjadi darah. Cawan keempat ditumpahkan ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, membakar dengan ganas mereka yang menolak untuk menyembah Tuhan. Cawan kelima ditumpahkan di atas tahta binatang itu, dan mereka semua yang menyembahnya terperosok ke dalam kegelapan. Para cendekiawan umumnya berpikir bahwa ini adalah tanda runtuhnya kekaisaran Romawi, dan pada saat yang sama, luka bisul dari cawan pertama mulai bereaksi. Mereka hanya menggigit lidah mereka karena kesakitan. Cawan keenam ditumpahkan ke atas sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Tentara dari seluruh dunia berkumpul di tempat yang disebut Harmagedon. Di sini Tuhan sepenuhnya menaklukkan iblis dan mereka yang menolak untuk bertobat. Cawan ketujuh ditumpahkan, dan dari dalam bait suci terdengarlah suara yang nyaring dari tahta itu. Maka memancarlah kilat dan menderulah gemuruh-guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu dahsyatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Namun meski dalam situasi ini masih ada orang yang selamat yang terus menghujat Tuhan. Selanjutnya buku terlarang itu mengatakan bahwa bencana itu benar-benar menghancurkan kota Babel atau Babylon. Kota Babel ini dikenal sebagai kota yang terkenal akan kejahatannya dalam perjanjian lama. Tetapi menariknya, pada masa penulis Yohanes, kota Babel ketika itu telah diduduki oleh Persia selama lebih dari 400 tahun dan telah ditinggalkan untuk waktu yang lama, sehingga banyak yang berpikir bahwa Babel sebenarnya hanyalah isyarat seperti angka 666 tersebut di atas. Yang tersirat dari kota Babylon di sini adalah ibu kota kekaisaran Romawi. Terakhir setelah siksaan terus-menerus dari 3 putaran bencana ini, Tuhan akhirnya tidak murka lagi dan memulai penghakiman terakhir yang sebenarnya, dan munculnya Sang Juru Selamat. Masih ingat tentang pedang bermata 2 yang menjulur keluar dari mulutnya tadi? Pada saat ini, Tuhan tidak lagi bermaksud menyiksa manusia. Pada akhirnya pedang bermata 2 di mulut Yesus ini sepenuhnya membunuh semua manusia yang masih hidup. Binatang pertama dan kedua dilemparkan oleh Tuhan di dekat lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Dan lautan api ini mengacu pada neraka. Kemudian iblis setan juga disegel selama 1000 tahun dalam jurang maut tak berujung seperti yang disebutkan di atas. Dan yang paling penting adalah bahwa dalam 1000 tahun penyegelan iblis itu, Juru Selamat Yesus turun lagi ke bumi, membangkitkan para martir Kristen, termasuk mereka yang tidak menjadi martir Kristen dan yang tidak menerima tanda setan di dahi mereka. Jadi tak perlu khawatir, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak apa-apa bagi mereka untuk tidak percaya pada Tuhan. Selama Anda tidak percaya pada setan sampai hari penghakiman terakhir, Anda masih bisa dibangkitkan. Kemudian Yesus membawa manusia yang tersisa untuk menjalani kehidupan yang bahagia dalam 1000 tahun ini. Waktu berlalu dengan cepat. Singkat cerita, 1000 tahun pun akan segera tiba. Raja Iblis setan juga telah dibebaskan. Namun pembebasannya bukanlah pengampunan Tuhan baginya, tetapi justru sekarang adalah penghakiman terakhir. Namun momen pertempuran terakhir ini sedikit mirip dengan Game of Thrones. Hasilnya adalah hanya segumpalan api dari langit dan menelan pasukan iblis dalam satu gempuran, termasuk mereka yang dulu menyembah iblis. Semuanya dilempar ke lautan api bergabung dengan barisan 2 binatang sebelumnya. Dan saat itu, pengaruh iblis itu pun akhirnya berakhir. Namun apakah Anda pikir semua itu berakhir begitu saja? Sebenarnya masih ada bagian yang menarik di belakangnya. Wahyu terakhir juga menggambarkan sebuah akhir yang indah. Di atas bumi akan ada kota suci yang baru, Yerusalem. Ini adalah kota baru yang indah yang terbuat dari emas murni. Kota ini berupa kubus besar, panjang,
lebar dan tingginya adalah 2.400 km. Dan yang lebih menakjubkan lagi, di kota ini Tuhan Yesus, malaikat, raja dan manusia semua hidup bersama dalam harmoni. Air kehidupan di kota terus mengalir. Anda bisa minum sepuasnya dengan bebas. Sejak itu selama seseorang bisa masuk ke dalam kehidupan di kota ini, tidak akan pernah ada lagi kematian, dan tidak akan pernah ada lagi kesedihan, tangisan dan siksaan derita. Namun jika hati Anda kotor, orang-orang yang tidak tahu malu dan pembohong itu tidak bisa masuk. Hanya mereka yang benar-benar sesuai dengan iman Yesus yang dapat memasuki kota ini. Nah pemirsa, inilah isi wahyu Yohanes dalam video kali ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini.